Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mian Hidayati, NIM 1910610118. Saya dari Prodi Tadris Matematika C 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Puspo Nugroho. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perlu kita ketahui apa itu definisi teori belajar. Teori belajar itu suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan baik itu di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya yaitu manfaat teori belajar. Teori belajar itu membantu guru dalam mengajar sehingga proses mengajar menjadi optimal. Teori belajar juga membantu guru dalam memahami peserta didik. Nah, setelah memahami peserta didik, guru akan mengetahui bagaimana ia mengajar sesuai proporsi siswanya. Selanjutnya yaitu rambu-rambu untuk guru. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak boleh terpaku pada suatu kondisi atau suatu teori tertentu dan harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi secara faktual, perkembangan masing-masing peserta didik, serta sasarannya. Macam-macam teori belajar. Teori belajar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, kognitivisme. Yang ketiga, konstruktivisme, dan yang keempat, humanisme. Kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Behaviorisme ialah paham yang berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar ini menerangkan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Nah, ini ada konsep dasarnya. Yang pertama yaitu teori pengkondisian oleh Pavlov. Yang kedua, teori koneksionisme oleh Thorndike. Yang ketiga, teori pengkondisian operan oleh Skinner. Yang keempat, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Yang kelima, teori kognitif sosial oleh Bandura. Selanjutnya yaitu teori belajar aliran kognitivisme. Kognitivisme di sini didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Pada teori kognitif ini, peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan tilikan dari guru. Dan guru juga hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Aliran-aliran dalam kognitivisme. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua, teori pemrosesan informasi Gagné. Yang ketiga, teori Brunner. Yang keempat, teori bermakna ensemble. Yang kelima, teori Dienes. Yang keenam, teori belajar Van Yelle. Dan yang ketujuh yaitu teori belajar Brownell dan Van Eugen. Selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori ini didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema.
Dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan. Mereka jugalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar ataupun orang lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Ada dua macam aliran konstruktivisme. Yang pertama, konsep belajar konstruktivisme Jean Piaget. Yang kedua, konsep belajar konstruktivisme Vygotsky. Nah, yang terakhir, ada teori belajar aliran humanisme. Teori ini memberikan pandangan bahwa peserta didik harus belajar untuk memanusiakan manusia. Maksudnya, proses belajar dianggap berhasil apabila pelajar mampu memahami dirinya sendiri maupun lingkungannya dengan baik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pemikiran humanisme juga mendesak agar dalam proses mengajar, guru harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak. Lebih jauhnya lagi, dapat menciptakan kelas yang ditandai dengan adanya penerimaan dan rasa saling menghargai. Ada 3 tokoh dalam aliran humanisme. Yang pertama, Arthur Chomsky, yang kedua Abraham Maslow, yang ketiga Carl Rogers. Yang pertama, Arthur Chomsky. Ia memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang ada artinya. Guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Yang kedua, itu pendapat Maslow. Beliau berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Yang terakhir yaitu Rogers. Beliau berpendapat bahwa setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik, dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Menurutnya, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.